Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Pratama dari Prodi Perbankan Syariah kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura Pamekasan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Heni Trianingsih MA, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyatakan orasi tentang dampak sosial media bagi masyarakat. Tersebut, saya akan menjelaskan tentang pengertian sosial media. Sosial media adalah media digital sebagai tempat terjadinya realitas sosial pada ruang waktu tak terbatas bagi para penggunanya untuk saling berinteraksi. Para ahli mendefinisikan pengertian sosial media dengan struktur bahasa yang berbeda, namun tetap dalam makna dan nilai yang sama. Nilai-nilai yang ada di masyarakat maupun komunitas juga muncul bisa dalam bentuk yang sama atau berbeda di internet. Pada dasarnya, beberapa ahli menggambarkan pengertian sosial media tidak terlepas dari apa yang terjadi saat ini di dunia. Dengan satu konten unik di media khalayak atau masyarakat dapat tergerak secara masif. Karakteristik sosial media. Dari pengertian sosial media tersebut, sosial media memiliki beberapa karakter yang membedakan dari media konvensional sebelumnya. Berikut ini beberapa karakteristik sosial media dilihat dari beberapa unsur. 1. Jaringan. Pengertian sosial media yang pertama ditinjau dari sudut jaringan. Sosial media terbangun dari struktur sosial yang terbentuk dalam jaringan. Internet, kehadiran sosial media memberikan media bagi Anda untuk terhubung secara mekanisme dan teknologi. Bisa dikatakan, pengertian sosial media dalam hal jaringan adalah Anda akan lebih mudah membentuk jaringan dengan pengguna lain di seluruh dunia melalui internet. 2. Informasi. Informasi merupakan unsur utama yang harus ada di media, baik media massa konvensional maupun sosial media. Namun berbeda dengan media massa konvensional. Informasi media sosial media memiliki karakteristik tersendiri dalam aktivitas memproduksi konten hingga interaksi yang terwujud dalam sebuah informasi. Jadi bisa disimpulkan, pengertian sosial media dari segi informasi adalah kemudahan akses informasi secara cepat dalam berbagai konten, baik itu tulisan, gambar, video, dan lain sebagainya. Selain itu, informasi bisa berasal dari setiap pengguna dan ditunjukkan untuk pengguna yang telah ditargetkan. 3. Arsip. Ketika Anda menggunakan sosial media, arsip merupakan sebuah karakter yang akan menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun. Dengan demikian, segala informasi yang Anda bagikan atau Anda peroleh tidak serta-merta hilang, tetapi akan tersimpan atau diarsipkan dengan batasan tertentu sesuai dengan lini masa dan ukuran. 4. Interaksi. Interaksi merupakan karakter umum setiap media, baik media konvensional maupun sosial media. Tetapi, karakter dasar dari sosial media adalah terbentuknya jaringan antara pengguna. Bukan hanya memperluas hubungan pertemanan maupun memperbanyak pengikut di internet. Bentuk sederhana yang terjadi di sosial media dapat berupa keterlibatan audiens seperti memberi komentar, like, subscribe, dan lain sebagainya. 5. Simulasi sosial. Media sosial sebagai tempat berlangsungnya masyarakat di dunia virtual atau maya. Ibarat sebuah negara, sosial media juga memiliki aturan dan etika bagi para penggunanya. Interaksi yang terjadi di sosial media mampu menggambarkan realitas yang terjadi tetapi interaksi yang terjadi adalah
simulasi yang terkadang berbeda sama dalam kehidupan nyata. 6. Konten oleh pengguna. Konten di sosial media memberikan karakteristik yang berbeda. Karakteristik ini menunjukkan bahwa konten dalam sosial media sepenuhnya milik pengguna maupun pemilik akun. Konten pengguna ini menandakan bahwa di sosial media para pengguna tidak hanya memproduksi konten tersendiri, melainkan juga memakai konten yang diproduksi pengguna lain. 7. Penyebaran. Penyebaran memang tidak bisa dilepaskan dari pengertian sosial media. Dengan sosial media, masyarakat bisa lebih mudah menyebarkan informasi atau membagikan konten secara global hanya dalam hitungan detik. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Seperti yang kita ketahui, bahwa sosial media atau yang sering disingkat dengan sosmed adalah alat atau sarana komunikasi masyarakat untuk bergaul, yang dapat mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Sosial media atau sosmed pasti sudah tidak asing lagi bagi kehidupan kita. Adapun macam-macam sosial media, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, WA, dan lain-lain. Dengan seringnya kita menggunakan sosial media, pastinya ada dampak positif dan negatif pengguna sosial media tersebut. Dampak positifnya yaitu 1. Sebagai tempat promosi dengan banyaknya orang yang menggunakan jejaring sosial, membuka kesempatan kita untuk mempromosikan produk atau jasa yang kita tawarkan. 2. Ajang memperbanyak teman. Dapat menambah teman baru maupun relasi baru dengan mudah. 3. Sebagai media komunikasi, mempermudah komunikasi kita dengan orang-orang baik dalam maupun luar negeri. Tempat mencari informasi, banyak juga instansi pencari berita yang menggunakan media sosial sebagai media penyebarannya. 4. Tempat berbagi dengan fitur yang ada. Pada media sosial, kita dapat dengan mudah saling bertukar data berupa foto, dokumen maupun pesan suara. Sedangkan dampak negatifnya yaitu munculnya tindak kejahatan. Banyak juga orang yang menggunakan media sosial sebagai alat melakukan kejahatan seperti contohnya penculikan dan penipuan. 2. Mengganggu hubungan antar pasangan. Media sosial juga dapat memicu kecemburuan antar pasangan jika memang pasangan itu berhubungan yang tidak wajar dengan orang lain. 3. Menimbulkan sifat candu. Media sosial juga dapat menimbulkan candu yang dapat mengakibatkan sifat penggunanya menjadi autis atau lebih menutup diri pada kehidupan sekitar. Seperti itulah dampak negatif dan positif bagi pengguna media sosial. Tetapi semua kembali lagi kepada orang yang menggunakannya. Media sosial hanyalah alat penghubung dan kita selaku pengguna harus menggunakannya dengan baik dan bijak. Jadi, kesimpulan dari pidato saya ini tentang dampak sosial media bagi masyarakat adalah sosial media tidak hanya memberikan dampak positif saja, tapi ada juga dampak negatif dari sosial media tersebut. Maka sebaiknya kita sebagai masyarakat yang baik bisa lebih efektif dalam menggunakan sosial media. Harapan saya untuk kedepannya
masyarakat mampu menyeleksi media sosial yang seharusnya tidak digunakan dan mampu membatasi diri akan penggunaan sosial media. Sekian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.